Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang, Senin 6 Desember 2021 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 2, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 1 dan 2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, saya siap dipanggil Tuhan. Saya siap dipanggil Tuhan. Saudara-saudari, kita sudah menjalani Minggu Advent kedua. Untuk itu kita merenungkan untuk menantikan sesuatu yang pasti bersama Kristus. Pada umumnya kita membutuhkan kepastian. Salah satu yang pasti bagi kita ialah kematian atau pasti kita mati, walau waktu dan tempatnya tidak pasti. Namun menjadi aneh, justru kita selalu menghindari, menunda, atau menolak kematian itu. Paulus katakan, kita jangan mendahului mereka yang meninggal. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15. Jadi benar juga saudara-saudara, kita tidak mendahului kematian kita. Artinya, kita tidak mencari perkara untuk meninggal, untuk mati. Pada saat orang yang kita kasihi meninggal, dengan rasa iba, mungkin kita berkata, mengapa dia dipanggil Tuhan? Tandanya kita tidak rela dia meninggal. Karena mungkin ada yang lebih tua dari yang meninggal ini. Ada penyakitnya yang lebih parah dari yang meninggal ini, yang sakit. Bahkan ada yang berkata, mengapa bukan saya Tuhan? Karena yang meninggal ini sangat dia sayangkan meninggal. Mengapa bukan saya Tuhan? Tetapi apakah itu berarti kita sungguh-sungguh siap mati pada saat itu? Seandainya Tuhan bilang, ya sudah, kau sajalah gantinya. Mungkin kita mundur juga. Iman, itulah yang membuat kita selalu siap dipanggil Tuhan. Anytime, anyhow, kita siap dipanggil Tuhan. Jika kematian menjemput kita, menjemput siapapun, kapanpun, maka oleh iman, dia harus siap. Maka bagi dia, oleh iman, ada harapan, ada kehidupan di balik kematian yang menjemput itu. Dan ada kebahagiaan yang dirindukan orang beriman melalui kematian. Kerinduan itu karena Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan takut, jangan gelisah. Tempat yang diidamkan
dijamin oleh pemiliknya. Pintu untuk mencapai tempat itu bagi kita ialah kematian. Bagi orang beriman, kematian berarti awal hidup baru. Dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Di sana tiada air mata duka. Itu dalam Wahyu 21 ayat 4. Kalau demikian, siapa yang tidak mau masuk surga? Tentu tak seorang pun yang angkat tangan. Selanjutnya, siapa yang mau masuk surga? Tentu kita semua tunjuk tangan. Mengapa mau masuk surga? Coba jawab sendiri. Mengapa mau masuk surga? Selanjutnya kalau ditanya, siapa mau masuk duluan? Nah, di sini saudara-saudara, tema kita berbicara, saya siap dipanggil Tuhan. Disinilah saya hendak katakan, saya pribadi mau duluan. Saya mau kalau Tuhan kehendaki dipanggil saat ini. Kemauan saya ini bukan karena saya frustrasi atau susah menderita dalam hidup ini. Justru saya sangat happy, bahagia bersama anak cucu, bahkan merasa di puncak hidup ini, mencapai yang terbaik dalam hidup saya. Jadi saya sangat senang kalau hari ini saya dapat tiket masuk surga. Demikian saudara-saudara. Kenapa? Karena tiket sudah ada, jaminan sudah ada, jalan saya telah miliki. Saya saat ini merindukan surga dan itulah yang saya imani. Maafkan kami saudara-saudara mengungkapkan setahun yang lalu, tepatnya besok tanggal 7 Desember, kekasih kami Ibu Nuti Mendrova sudah 1 tahun meninggalkan kami. Baju yang biasa dia pakai masih tergantung di kamar kami, tempat yang dulu waktu dia masih ada. Setiap kali saya memandang baju itu, saya berkata dalam hati saya, Ibu kami, engkau telah bahagia bersama Yesus. Sedikit pun tidak ada rasa sesal dan duka. Karena Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi saya sangat bahagia. Dia sudah bersama dengan juru selamatnya. Sebaliknya, alangkah indahnya kalau Tuhan kehendaki supaya secepatnya kami bisa bertemu kembali. Tapi rupanya Tuhan rencananya masih tersisa buat saya untuk berbuat sesuatu. Tuhan masih memberi waktu bagi saya. Maka saya berusaha hidup dalam rahmat-Nya hingga menjadi saluran berkat bagi banyak orang, berbuat sebaik mungkin dan menyerahkan yang terbaik kepada Allah. Tekad dan doa saya, let us do the best, let go the rest. Let us do the best, let God the rest. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Menurut pemahaman Anda, bolehkah kita menangis karena kematian orang yang kita kasihi? Mengapa? Yang kedua, dalam usia Anda yang sekarang, sudahkah Anda siap dipanggil Tuhan? Mengapa? Yang ketiga, kalau Anda mengunjungi makam orang yang Anda kasihi, apa yang Anda pikirkan tentang dia
yang dimakamkan di situ. Dan kalau berdoa di situ, apa inti doa Anda di tempat itu? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, hidup ini menjadi indah dan dinamis, bergerak ke arah yang memuliakan Tuhan. Itulah harapan kami selama hidup ini masih kami pakai. Tuhan membekali kami dengan karunia dan talenta agar hidup kami berkenan memuliakan Tuhan. Bila tiba saatnya kami dipanggil meninggalkan hidup ini, kami tahu pasti kami akan bersama dengan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang masih muda. Semoga mereka tidak memboroskan kehidupannya untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang merusak dirinya. Bagi mereka yang dewasa, semoga mereka mampu bertahan tetap setia dalam Kristus. Bagi mereka yang sudah tua, semoga mereka mampu menjadi teladan dalam hal mengikut Tuhan. Mampukan kami orang tua merawat dan mengasuh anak-anak kami untuk mengenal jalan Tuhan. Kalau saatnya kami dipanggil, maka itu juga saatnya kami bahagia bersama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Tuhan. Amin.